Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'dal iftitah, setelah kita membaca doa iftitah wa takbiri sholatin, dan takbirnya sholat, yaitu takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Yusannu, maka setelah itu disunnahkan ta'awuzun, membaca ta'awuz, walau fi sholatil janazah, walaupun di dalam sholat janazah. Sirran, ta'awud itu dibaca dengan lirih, walau fil jahriyati, walaupun di dalam sholat yang disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya, yaitu dalam sholat maghrib, isya, dan subuh. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, setelah itu kita membaca ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bi riwayatin a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dalam riwayat disebutkan boleh ta'awuznya itu a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walaupun di dalam sholat jenazah, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian setelah doa iftitah baca ta'awuz, minimalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru setelah ta'awuz dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya siapa orang di pagi hari membaca sigat ta'awuz ini 3 kali, maka syaitan mengatakan, musimma minni sairul ayyam, orang ini dijaga oleh Allah dari gangguan saya, yaitu gangguan syaitan, sepanjang hari. Apa bentuk ta'awuznya? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ayo ikutin. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Kalau tidak hafal itu, maka boleh membaca 10 kali sigat ta'awudz yang lain. Syaitan juga akan menjauh daripada mengganggu dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh guru kita Syekhina Uzairan, siapa orang di pagi hari membaca 10 kali
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 10 kali, maka syaitan tidak akan mengganggu dia sepanjang hari. Jadi orang itu jadi maksiat itu karena diganggu oleh setan, mengikuti bisikan setan. Dan bisikan itu ada dua, bisikan kanan, bisikan kiri. Bisikan kanan itu malaikat, bisikan kiri setan. Hari-hari kita selalu berjuang. Apakah ikut bisikan kanan, apakah ikut bisikan kiri? Kalau kita mengikuti bisikan kanan, berarti kita menang melawan bisikan kiri. Kalau kita ini mengikuti bisikan kiri, maka kita menjadi orang yang diperdaya oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Waman, dan barang siapa ya'shu an zikrir rahman, jauh dirinya daripada zikir kepada Allah yang Maha Rahman. Siapa orang yang tidak pernah zikir kepada Allah? Kesimpulannya, orang yang tidak zikir kepada Allah. Bagaimana kalau orang tidak zikir kepada Allah? Nuqayyid lahu syaitan. Kata Allah ini firman Allah Quran. Nuqayyid lahu, maka orang itu akan saya jadikan dikuasai syaitan. Nuqayyid lahu syaitanan, maka oleh Allah orang yang tidak zikir kepada Allah akan dikuasai oleh syaitan. Fahuwa, lalu kemudian syaitan itu lahu baginya qarin, menjadi qarin. Qarin itu apa? Qarin itu adalah teman setia yang selalu diikuti bisikan. Nah, qarin. Maka setiap manusia itu punya dua qarin. Qarin dari malaikat, qarin dari setan. Kapan dia qarinnya malaikat? Kalau dia ini zikir kepada Allah. Kalau orang tidak zikir kepada Allah, malaikatnya menjauh, sehingga dia dikuasai oleh qarin sebelah kiri, namanya setan. Jadi kita ini ada makhluk yang selalu menyesatkan kita, namanya setan. Maka setan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Asyaitan aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Asyaitanu, setan, aduun adalah musuhnya manusia. Musuhnya manusia itu setan. Bukan musuhnya manusia itu tetangganya, bukan manusia musuhnya. Musuhnya manusia itu setan. Kata Allah begitu. Fattakhiduhu, maka hendaklah kalian semua menjadikan setan itu aduwa, jadikan musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya kerjanya setan itu selalu mengajak hizbahu. Hizbahu itu pasukan yang akan dijadikan pasukan, yaitu manusia mau diajak menjadi hizbah, rombongan.
Rombongan kemana? Liyakunu min ashabis sa'ir, agar nemenin setan menjadi penghuni neraka sa'ir. Setan itu musuhnya manusia, ngajak manusia sebanyak-banyaknya supaya jadi temannya masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi kita hidup di dunia ini selalu memikirkan setiap bisikan yang datang. Kalau bisikan itu bisikan kebaikan, oh ini dari malaikat, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ini hilang nanti ini. Nah, jangan, langsung kerjakan. Kalau kebaikan langsung kerjakan. Kebaikan juga. Kalau keburukan langsung tinggalkan. Kalau keburukan langsung tinggalkan. Kebaikan langsung kerjakan. Keburukan langsung tinggalkan. Kalau orang itu dapat bisikan yang baik langsung dikerjakan, maka setan menabur debu di kepalanya dengan berteriak, wai hak, wai hak, wai hak. Celaka saya, celaka saya, celaka saya. Orang ini gagal, saya sesat. Itu kata setan. Cuman kita nggak ngelihat itu setan. Kalau ngelihat kenapa Ustaz? Kalau ngelihat ya nanti manusia itu akan lari dari setan sehingga menjadi baik. Maka tidak melihat itu ujian. Nah, kalau melihat mudah larinya, kelihatan musuhnya mudah larinya. Maka tidak melihat itulah sehingga walaupun tidak melihat dia berjuang maka pahalanya lebih tinggi. Maka syaitan itu melihat manusia, manusia tidak melihat saya. Jadi berjuang yang mana musuhnya melihat, terus yang diserang tidak melihat. Nah, maka dikasih benteng oleh Nabi supaya walaupun kita tidak bisa melihat setan, setan takut dengan kita. Dari jauh takut, tidak mendekat. Apa bentengnya? Ta'awwadhu minasyaitan. Baca ta'awuz. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali. Atau a'udzubillahil azim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonirrajim 3 kali. Yang biasa kita hafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu aja 10 kali. Setelah dibaca 10 kali, tiupkan di tangan. Tiup. Beda tiupan selepas membaca ta'awuz itu. Tiup di telapak, usapkan di seluruh tubuh. Dimulai dari muka. Asyaitonu dhi'bun kadhi'bil ghanam. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, kata Nabi. Syaitan itu seperti serigala terhadap kambing. Di mana serigala dia akan mengincar kambing yang akan menjadi mangsanya, dan yang dimangsa innama as-syaitanu dhi'bun kadhi'bil ghanam. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memangsa kambing, menangkap kambing, memakan kambing al-qasiyah yang terpisah dari kelompok. Maka setan itu kalau melihat manusia berzikir tidak bisa mendekat. Kalau setan melihat manusia tidak zikir, maka setan langsung masuk ke dalam tubuhnya, lalu kemudian berjalan bersama aliran darah. Jadi matanya senang maksiat, telinganya senang maksiat, mulutnya senang maksiat. Wow. Jadi setan dia. Maka setan itu ada 2. Dalam Al-Quran disebutkan setan itu ada 2.
syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum li ba'din ghurura. Setan jin dan setan manusia, di mana setan itu selalu membuat tipu daya, ghurura, akan usaha ingin nipu mangsanya. Maka Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, setan bilang sama Nabi Adam, inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma daqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa akul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ini Quran. Setan bilang sama Nabi Adam, inilah kuma laminan nasihin. Saya ini sekarang datang ingin memberi nasihat kepada kamu berdua. Fadallahuma bighurur. Lalu setan memulai nasihatnya dengan menyampaikan kalimat baik, tapi isinya adalah menipu. Apa maksudnya fadallahuma bighurur? Setan bilang, wahai Adam dan Hawa, pohon khuldi yang dilarang Allah untuk kamu nggak boleh mendekat, apalagi makan, dan kamu boleh semuanya, tapi kamu nggak boleh mendekat pohon khuldi. Tidakkah kamu tahu khuld itu kekal? Jadi kalau kamu mau kekal, bukan hanya sekedar kamu mendekat, langsung makan pohon kekal itu kau kekal. Setan tuh kayak gitu. Gak apa-apa, sedikit saja, nanti juga tobat kok. Ada koknya lagi. Setan tuh kayak gitu. Lihat itu cantik itu, sebentar saja. Nah, itu setan. Setan itu kayak gitu. Ternyata setelah makan malah tidak kekal. Katanya kekal, kok nggak kekal? Nah, itu ngikuti setan. Setan tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti juga tobat. Nggak apa-apa, nanti juga tobat. Ternyata mati sebelum tobat. Na'udzubillah. Jadi kita ini punya musuh. Musuhnya setan. Maka ta'awuz itu disunnahkan sesudah takbiratul ihram, lalu sesudah doa iftitah. Setelah doa iftitah itulah sunnah membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau orang itu sholat 5 waktu, pasti baca ta'awuz sehingga dijaga oleh Allah dari setan. Kalau orang sholat 5 waktu, maka dia berada dalam benteng penjagaan Allah. Alhamdulillah, kita jadi orang yang sholat. Sholat itu nikmatun azimah. Nikmat yang tertinggi. Wahiyya karamatul insan. Sholat itu adalah harga diri atau kemuliaannya manusia, ya sholat. Maka setelah Allahu Akbar,
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Takbiratul ihramnya dikeraskan Allahu Akbar. Doa iftitahnya dilirihkan, terus dilanjutkan dengan ta'awudz juga lirih. Setelah itu baru bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Wa yusanno, dan yang kedua disunahkan waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah. Minha ay minal Fatihah. Yang kedua, yang selanjutnya disunahkan berhenti. Perhatikan, sunnah berhenti, bukan wajib. Disunahkan berhenti ala ra'si kulli ayatin, pada setiap akhir ayat minal Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti dulu seukuran subhanallah, baru amin. Waladdallin. Rabbi firli wal walidayya. Amin. Yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalah minal Fatihah. Disunahkan berhenti pada setiap akhir ayat, termasuk juga berhenti selepas membaca bismillah, berhenti, kemudian alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jadi berhenti itu sunnah. Seandainya tidak berhenti disambung misalnya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Wal aula alla yaqifa ala an'amta alaihim li'annahu laisa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Fa in waqafa ala hadza lam tusannul i'adatu min awalil ayat. Wal aula, yang lebih utama, yang lebih utama. Paham ini, yang lebih utama. Allah yaqifa ala an'amta alaihim adalah seseorang tidak berhenti pada an'amta alaihim. Yang lebih utama itu tidak berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Yang lebih utama tidak berhenti, berarti lanjut. Lanjut. Yang lebih utama tidak berhenti berarti lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang lebih utama, lanjut. Kalau berhenti tidak utama. Tidak utama, bukan tidak boleh.
Kenapa tidak berhenti pada an'amta alaihim? Li'annahu laisa biwaqfin, karena berhenti pada an'amta alaihim itu bukan waqaf, wala muntaha ayatin indana, dan bukan akhir ayat. Maka yang lebih utama adalah lanjut. Kalau berhenti tidak utama, yang utama lanjut. Maka guru kita ngajarin, kalau misalnya tidak kuat napas di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, maka berhentinya di ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Laju, diulangin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau nggak kuat napasnya berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Lalu diulangi ghairil maghdubi alaihim. Lalu kalau orang itu berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, apakah salatnya batal? Tidak. Tidak. Tapi tidak utama. Apa? Tidak utama. Lalu kalau berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, fa in waqafa ala hadza lam tusannul i'adah min awalil ayat. Kalau orang berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, maka dia tidak perlu mengulangi ayat sebelumnya, langsung aja ghairil maghdubi alaihim walad. Maka kadang ada orang baca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, maka lanjutin ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini suatu perkara yang perlu kita ketahui. Jadi yang lebih utama adalah tidak berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, tapi lanjut. Kalau umpama berhenti di situ di siratal ladzina an'amta alaihim, salatnya tetap sah. Dan dia tidak perlu mengurangi ayat sebelumnya, lanjutin aja ghairil maghdubi alaihim. Begitu saya sudah Mekah, dia biasanya berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saya sudah berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu mana yang mau kita amalkan? Amalkan semua boleh. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu lanjut, setiap ayat lanjut. Maka kata Maulana Ubaidillah, kalau kita ini orang mazhab Syafi'i, ya sambung setiap satu ayat, jangan berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Kalaupun tak kuat napasnya, berhentinya di ghairil maghdubi alaihim, lalu ulangi ghairil maghdubi alaihim. Bisa dipahamin? Nah, ini penting ini di ngaji-ngaji seperti ini. Wa yuzannu ta'minun. Selanjutnya disunnahkan setelah selesai Fatihah ta'minun, membaca amin. Akibah selesai Fatihah, selepas Fatihah sunnah membaca amin. Walau kharijus shalah, walaupun Fatihah yang dibaca di luar sholat. Intinya setiap membaca surat Al-Fatihah selesai, maka disunnahkan membaca amin walaupun di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Jadi surat Al-Fatihah itu sampai mana? Sampai waladdallin. Amin itu bukan Fatihah, itu sunnah dibaca sesudah Fatihah. Amin. Kenapa amin disunnahkan setelah Fatihah? Karena
mulai lapat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang engkau memberikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang siddiqin yang benar imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh, wairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kau benci, Yahudi, waladhdallin, bukan jalannya orang yang kau sesatkan, Nasrani. Amin. Karena mulai dari ihdinas siratal mustaqim itu doa. Maka doa sunnah untuk selepas itu diaminkan. Makanya kalau apa-apa, ada apa, maka kirim surat Al-Fatihah mendoakan. Walaupun di luar sholat, selepas Fatihah baca amin. Disunahkan wa sunnah li ma'mumin ma'a imamihi insami'a. Disunahkan aminnya makmum bareng dengan aminnya imam. Jangan kalau imamnya belum amin, sudah amin duluan, akhirnya nggak bareng. Bagaimana kalau nggak bareng sholatnya? Sholatnya sah, tapi rugi. Apa ruginya? Tidak bareng dengan aminnya malaikat. Karena amin imam itu bareng dengan aminnya malaikat. Maka makmum disunahkan aminnya bareng dengan aminnya imam, supaya aminnya makmum juga bareng dengan aminnya malaikat. Apa sih manfaatnya amin? Wah, amin itu perkara besar, bronya. Faidatun, saya sudah tulis itu di WA saya sebarin. Jadi kalau ada informasi baik itu kita sebarin. Udah bergabung di WA, ada pikir akhirat, di situ banyak ilmu. Masya Allah. Faidatun fi tahdzibin Nawawi hikayatu aqwalin katsiratin fi amin min ahsaniha qawlu Wahb ibn Munabbih. Amin arba'atu ahruf. Yahluqullahu ta'ala min kulli harfin malakan yaqul Allahumma fil liman yaqulu amin. Intaha al-khatib. Khatib di sini Al-Imam Khatib Asy-Syarbini punya kitab namanya Al-Iqna. Dalam kitab Iqna itu disebutkan mengenai komentar para ulama tentang amin. Banyak komentar para ulama. Amin itu apa? Amin itu apa? Di antara komentar-komentar itu yang paling baik dipilih adalah komentarnya ulama besar namanya Wahab bin Munabbih. Apa kata Wahab bin Munabbih? Kata Wahab bin Munabbih, amin arba'atu ahruf. Amin itu hurufnya 4. Hamzah atau alif, mim, ya, nun. Amin. Maka jangan amin. Hilang itu hurufnya, hilang iya. Kalau amin kurang. Harus agak dipanjangin dikit. Amin gitu. Jangan amin. Keliru. Jadi cara mengucapkan amin pun kita harus tahu. Kalau nggak tahu hilang hurufnya. Amin. Harus dibaca panjang. Amin. Kata Wahab bin Munabbih, amin arba'atu ahruf, hurufnya ada 4. Yahluqullahu ta'ala min kulli harfin malakan. Setiap orang mengucapkan amin, dari setiap satu huruf itu diciptakan satu malaikat. Wow, jadi ada malaikat, bahan bakunya hurufnya amin. Rugi kalau nggak ngaji.
jadi nggak ngerti arahan agama. Bener. Gimana mau ngerti? Oh, nggak pernah denger informasi agama. Jadi informasi dikasih telinga ini syukurnya dengar nasihat-nasihat agama. Diciptakan malaikat, setiap mengucapkan amin diciptakan satu hurufnya, diciptakan malaikat. Hurufnya amin ada 4, jadi setiap membaca diciptakan 4 malaikat. Mengucapkan lagi sekali 4 malaikat, diciptakan lagi 4 malaikat. Gak usah kita ngitung, capek kita, cukup malaikat wah yang gitu. Diciptakan malaikat, lalu malaikat itu diciptakan untuk apa? Untuk mendoakan orang yang dia mengucapkan amin itu. Gimana doanya malaikat itu? Allahumma ghfir liman yaqulu amin. Ya Allah, orang yang mengucap ke amin, dosanya engkau ampun. Masya Allah, ini kalau nggak ngerti urusan agama ini musibah. Musibah itu bukan lapar paling-paling mati. Tapi kalau nggak ngerti agama, paling-paling masuk neraka, kata Ki Mukhlisun. Paling-paling masuk neraka. Alhamdulillah. Maka ngaji-ngaji seperti ini hari-hari terus berputar tanpa berhenti selama masih kita bisa bergerak, bernapas, terus ngomong baik. Nanti ujung-ujungnya habis pula. Tapi habisnya dalam kebaikan insyaallah. Amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Waj'alna jami'an min ahli ta'atika hatta nalqaka wa anta radin 'anna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.